Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di sini Ibu akan mencoba untuk membahas materi mengenai bab 2 ya. Di sini Ibu mencoba untuk meringkas ya. Di sini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak ya. Di dalam sebuah benda yang berpindah ya. Ini ada spidol. Ketika kita memindahkan spidol ya, maka spidol tersebut bergerak ya. Geraknya dipengaruhi oleh gaya yang ada yang dilakukan oleh tangan, dihasilkan oleh kerja otot ya. Otot dan tulang yang ada pada tubuh bersinergis bersinergis dengan spidol, akhirnya menciptakan sebuah gaya, yaitu gaya memindahkan spidol dari titik A ke titik B ya. Nah, di dalam sebuah gaya ini ya dan gerak ya, pertama kita belajar mengenai gerak dulu ya. Nah, gerak ini memiliki sifat ya. Gerak ini memiliki sifat, ada sifatnya yaitu sifat relatif, jadi tergantung dari objeknya ya. Kemudian gerak memiliki bentuk ya. Bentuk gerak seperti apa? Ada yang berdasarkan lintasan, ada yang berdasarkan keadaan. Nah, ini berdasarkan kecepatan ya, maksudnya dia bergerak tapi arahnya cuma satu dengan kecepatan yang berbeda ataupun sama ya. Nah, kalau gerakan yang berdasarkan lintasan, ada yang gerak lurus, ada yang gerak melengkung, ada pula yang gerak parabola. Sedangkan bentuk gerak berdasarkan keadaan, ada yang gerak nyata dan gerak semu, jadi tergantung dari objek gerak tersebut. Nah, sedangkan yang berdasarkan kecepatan, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi kalau gerak lurus beraturan, bentuk grafiknya gimana? Bentuk grafiknya seperti ini ya. Jadi dia lurus ya, dia lurus dan beraturan. Terus kalau yang GLBB gimana? Geraknya begini. Nah, lurus tapi berubah beraturan. Biasanya di titik X-nya ini adalah kecepatan ya. Di sini adalah jarak ya. Apa kebalik ya? Kebalik nih kayaknya ya. Tolong dikoreksi ya kalau kebalik ya. Kemudian sudah selesai mengenai gerak, sekarang mengenai belum selesai. Gerak ini dipengaruhi oleh kecepatan dan kelajuan ya. Nanti kita akan bahas rumusnya. Dan juga percepatan. Mengapa? Coba kalian perhatikan, ketika ada sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B, maka mobil itu memiliki kecepatan. Kecepatannya yaitu satuan meter per second, sama juga dengan kelajuan ya. Dan juga ada percepatan. Apa bedanya antara kelajuan, kecepatan, dan percepatan? Nah, kelajuan itu adalah jarak setiap satuan second, sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan second. Jadi kelajuan itu cuman ada jaraknya saja, maksudnya dia hanya memiliki nilai. Tapi kalau kecepatan dia punya arah ya, makanya kecepatan termasuk besaran vektor. Vektor itu dia memiliki arah ya, misalnya arahnya ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kelajuan termasuk besaran skalar, dia hanya memiliki nilainya saja,
nilai besaran itu maksudnya berupa angka ya, misalnya 10, 5 atau berapa. Nah, nanti satuannya meter per second ya. Nah, jadi kalau kelajuan jarak, kalau kecepatan itu adalah perpindahan. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan, jadi panjang seluruh lintasannya. Sedangkan apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan kedudukannya dari titik 1, dari titik awal atau titik 0 ke titik akhir ya. Nah, sedangkan percepatan disimbolkan dengan A. Berarti percepatan itu ada hubungannya dengan kecepatan akhir ya, dengan dikurangi dengan kecepatan awal, kemudian dibagi waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan dari awal sampai akhir ya, jadi dibagi. Oke. Kemudian selanjutnya, gerak sudah, sifat bentuk sudah, kecepatan, kelajuan, dan percepatan sudah. Sekarang ke gaya ya. Nah, nanti di gaya ini nanti kita akan membahas mengenai macam-macamnya apa, gayanya apa aja, bagaimana cara melukiskan gaya, bagaimana cara mengukur gaya, apa saja yang diukur. Oh, yang diukur itu ada arah dan resultan gaya ya. Kemudian gaya ini nanti bisa pemanfaatannya apa? Oh, ternyata aplikasinya atau pemanfaatannya adalah sebagai sebuah jembatan. Ada jembatan gantung ya, ada jembatan. Nah, mungkin sampai di sini ya mengenai materi ini. Sekarang kita lanjut mengenai pembahasan soal ya. Yuk kita cek pembahasan soalnya. Ya, soal nomor 1. Ada sebuah benda ya, memiliki 3 buah gaya ya. Kita asumsikan ini F1, F2, dan F3 ya. F1 gaya yang dibutuhkan adalah 125 Newton. F2 25 Newton ke arah kiri, F1 ke arah kanan, F2 ke arah kiri, F3 ke arah kiri 150 Newton. Sekarang kita tulis ya. Jadi ketika kita menggambarkan sebuah gaya, kita tulis dulu nih bendanya di sini ya. Oh, ini bendanya, kemudian ditulis gayanya berapa, terus arahnya kemana. Kalau arahnya ke kanan, maka tinggal tulis tanda panah ke arah kanan. Kalau arahnya ke kiri, maka tinggal tulis arahnya ke arah kiri ya. Kita tulis di sini F1 sama dengan 125 Newton, F2 sama dengan 25 Newton, F3 sama dengan 150 Newton. Nah, sehingga resultan yang kita peroleh adalah R sama dengan, kita cari mana yang searah ya, kita cari mana yang searah. Ternyata 125 berbeda arah dengan 150 berbeda arah dengan F2 dan F3 ya. Berarti kita tulis 125 dulu. Kita tulis 150 saja dulu ya. Kita gabungkan F2 ditambah F3, kemudian dikurang dengan F1. Maka 150 ditambah 25 dikurang 125, nah ini hasilnya 150 tambah 25 kurangi 125 Newton ya, jangan lupa satuannya. Maka hasilnya adalah 50 Newton ke arah kiri ya. Nah, semoga jelas ya soal nomor 1. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2.
Di sini ada soal sebuah benda bergerak ke arah kanan semuanya, 70 Newton dan 30 Newton. Berarti pasti nilainya adalah positif ya. Nah, ini ada sebuah benda bergerak ke arah kanan 70 Newton dan ke arah kanan juga 30 Newton. Maka kita bisa tulis resultan gayanya F1 tambah F2 yaitu 70 Newton tambah 30 Newton 100 Newton ke arah kanan. Ya, alhamdulillah jelas ya insyaallah ya. Nah, sebelum kita membahas soal nomor 3, 4, dan 5 ya, contoh soal nomor 3, 4, dan 5, sekarang kita pelajari dulu mengenai rumus-rumus yang akan nanti dipergunakan ya di bab 2 ini, dan ini juga ada kaitannya nanti di bab yang ketiga ya. Ya, perhatikan di sini adalah kecepatan. Seperti yang kita tahu bahwa kecepatan itu dipengaruhi dengan jarak dan waktu ya. Jarak di sini ya distandarkan dengan satuan meter ya, atau misalnya disamakan ya dengan satuan sebelumnya. Kita samakan aja dulu meter per second ya. Berarti kecepatan itu satuannya adalah meter per second ya. Berarti kalau misalnya jaraknya kilometer, kita rubah dulu ke dalam satuan meter. Terus kalau waktunya jam atau menit, kita rubah dulu dalam satuan second ya. Jadi misalnya yang ditanyakan kecepatannya, kemudian diketahui jarak dan waktu, maka gunakan rumus ini. V ya, kecepatan V sama dengan S per T ya. Kalau ini yang jaraknya banyak ya, maksudnya dia melakukan perpindahan berkali-kali ya. Kemudian kalau ini percepatan, biasanya nanti ada hubungannya dengan hukum Newton yang kedua ya. Jadi karena hukum Newton kedua adalah gaya sama dengan massa dikalikan percepatan, maka A di sini akan dicari menggunakan rumus ini. A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi T. Maksudnya percepatan, bagaimana mencarinya? Cara mencarinya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya dibagi waktu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa satuannya adalah meter per second ya. Jadi berapa kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu, satuannya second ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah penjebaran dari percepatan di sini. Coba kalian lihat. Di sini ada Vt, di sini juga ada Vt, ya kan? Di sini ada V0, di sini juga ada V0. Di sini ada A, di sini A ya, T. Maka Vt diperoleh dari rumus ini. Vt sama dengan V0 masukkan ditambah A dikali T ya. Jadi kalau misalnya ada bagian di sini terus sama yang bawah itu dikali, biasanya A dikali T ya. Di sini V0. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T ya, seperti itu. Nah, jika percepatannya bernilai positif ya, berarti kelajuannya itu bertambah. Tapi ketika percepatannya bernilai negatif, maka kelajuannya berkurang ya. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nah, benda itu kan memiliki massa ya. Nah, massa itu ketika kita melakukan sebuah gaya, maka kita harus berusaha dulu kan
Misalnya nih gini, pulpen ingin kita ingin menulis ya, maka kita harus berusaha dulu untuk menulis, bukan? Nah, usaha yang kita lakukan yaitu dengan mendorong pulpen menghasilkan goresan tinta. Nah, makanya ada hubungannya antara usaha atau W dengan gaya ya. Usaha atau W dengan gaya ya. Nah, usaha di sini dipengaruhi oleh massa dan gravitasi. Masanya dalam satuan kilogram dan gravitasi dalam satuan Newton per kilogram ya. Jadi di sini di hukum Newton 1 dapat disimpulkan bahwa F sama dengan 0 ya, atau yang biasa kita dengar kelembaman ya, kelembaman suatu benda. Jadi benda yang diam maka gayanya adalah 0 ya. Kemudian kalau hukum Newton 2, jadi di sini ada pergerakan ya, ada pergerakan yang terjadi pada suatu benda. Set gitu kan, ada pergerakan ya. Ini ada massa dan ada percepatan. Maka rumusnya F sama dengan M kali A. Nah, M di sini bisa kita dapat dari sini hasilnya. Ya. Dari W sama dengan M kali G ya. Jadi W di sini, usaha di sini berkaitan dengan hukum Newton 2. Nah, A di sini percepatan ya, berkaitan dengan hukum Newton 2 yang ini juga ya. Oke, insyaallah jelas ya. Kita coba soalnya. Nah, kalau ini soal ini ada soal ya, soal mengenai perpindahan sebuah mobil. Nah, ada mobil bergerak dari titik A ke titik B ya. Diketahui ini soal untuk rumus yang ini, yang awal. Nah, rumus yang awal yang V sama dengan S per T ya. Soal ini ya, kita coba V sama dengan 10 meter per second, T-nya 2 jam. Nah, kan sudah ada perjanjian ya di awal bahwa jam di sini kita konversi ke dalam satuan second. 1 jam 60 menit ya kan? 1 jam 60 menit berarti 60 menit dikali 60 yaitu 3.600. Nah, jadi kalau misalnya 2 jam, berarti kalau 2 jam adalah 7.200 second ya. Maka kita langsung masukkan ke rumus. Rumusnya apa? V sama dengan S per T. Kita tulis di sini. S per T. S-nya berapa? S-nya masih tanda tanya. T-nya 7.200 ya. V-nya 10. Berarti S sama dengan 7.200 dikali 10. Berapa jadinya? 72.000. Ini tintanya nih. Ya, itu satuannya apa? Satuannya jadi apa? Satuannya adalah meter. Karena dalam suatu jarak biasanya kita menggunakan kilometer, maka ini kita rubah dari meter ke kilometer berapa dibagi 1000, maka jawabannya 72 kilometer ya. Insyaallah jelas ya sampai sini. Nah, kemudian ada contoh soal nih yang lebih sulit ya, yang menggunakan rumus ini
menggunakan rumus yang ini. Nah, diketahui bahwa ada sebuah truk ya membawa muatan sebesar 3 ton. Nah, 3 ton ini kemudian berpindah dari titik A ke titik B selama 30 second. Kecepatan yang dilakukan ya ketika diam adalah 0. F yang terjadi ketika awal adalah 0. Sedangkan V0 nya adalah 0. Nah, V yang terakhir, Vt adalah 18 km per jam. Maka caranya adalah sekarang kita cari A nya dulu ya. Pertama kita cari A nya dulu. A sama dengan Vt min V0 dibagi T. Vt nya adalah 18, V0 nya adalah 0 ya, yang tadi. Karena kan tadi kita sudah ini ya. Coba ibu tanya, apakah ada salah pengerjaan? 18 km per jam ibu masukkan ke sini. Kemudian di sini 30 second ibu masukkan ke sini. Ada yang salah nggak? Iya, benar, ada yang salah ya. Salahnya di mana? Iya Bu, itu ibu nggak rubah ke dalam satuan meter per second. Oh iya ya, ibu nggak rubah ke dalam satuan meter per second. Harusnya ibu rubah ke dalam satuan meter per second. Gimana caranya? Maka kalian tinggal bagi ya. Hasilnya adalah 5 meter per second. Nah, kok bisa sampai begini Bu? Iya, coba hitung. 18 km ke dalam meter jadi 18.000 ya kan? Jam, 1 jam berapa second? 3.600. Maka 18.000 dibagi 3.600 adalah 5. Jadi jawabannya 5 meter per second ya kan? Nah, hati-hati ya. Berarti ini ibu harus ganti angka 5 dikurangi 0 dibagi 30. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,18. Kita ganti pulpen ya. 0,18. Nah, lanjut. Karena A sudah ketemu, maka lanjutkan dengan V sama dengan M dikalikan A ya. A-nya sudah dapat 0,18 meter per second ya. 0,18 meter per second. Nah, M-nya adalah 3 ton. Nah, ton di sini kita rubah ke dalam satuan kilogram ya. 1 ton berapa kilo? 1 ton adalah 1000 kilo. Maka kalau 3 ton adalah 3.000 dikali 0,18. 3000 dikalikan 0,18. Nah, sekarang 18 kali 3 berapa? Berapa? 54 ya. 18 dikali 3 kan 54. Kita tulis angkanya 3, nolnya 33-nya 54.000 ya. Kemudian 0 di depan angka di belakang koma ada berapa? Ada 2. Maka 2 di sini kita coret. Maka hasilnya adalah 540 Newton.
ya. Ya, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan gerak dan gaya, silakan japri ke ibu ya. Semoga kita bisa saling berbagi ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.